Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh paman dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Gisel, jangan perkeruh situasi. Yulia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Gisel. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Gisel, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah gak disukai. Memang gak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya.
Gak peduli anakku Dewi kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia. Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku gak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku gak setuju dengan perjanjian ini. Giselle, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Giselle, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan nggak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya, ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik.
Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli. Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja. Tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Giselle, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, nggak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, nggak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Giselle, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal, keluargamu nggak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Giselle? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu. Kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Giselle, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Hah? Lelang batu giok.
財神到，財神到，好心得好報。財神話，財神話，揾錢依正路。財神到，財神到，好走快兩步。 Hihihi, Ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh, Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali. 1,6 miliar 2 kali. 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Terlihat warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang gak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, Ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya.
Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Giselle, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Giselle, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin? Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali. 100 juta 3. 400 juta. 100 juta? Makin tinggi ya? Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat. Dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut. Lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. 1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut. Percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Giselle, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Giselle naikkan harga jadi 6 miliar. Apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Giselle. Selamat ya Kak Giselle. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu, sejujurnya ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Giselle, apa kau merasa belum cukup malu? Giselle, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong.
Nona Ami, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu nggak mau aset triliunan dan memilih kabur dari rumah? Nona Ami! Sialan. Maaf Om, maaf ya, aku lagi buru-buru. Hei perempuan gila, bawa motor yang benar. Hei. Sudah cukup belum? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu dengan baik, sebaiknya kamu juga nggak perlu hidup lagi. Pak Hadi, kamu mau halangi aku? Aku akan lapor ke ayahku biar kamu dibuang ke pulau nggak berpenghuni. Hidup di sana cuma dengan tiram dan rumput laut. Kamu kira hidupku dulu sangat bahagia kan? Tahu gimana rasanya sengsara? Bukan begitu. Aku bukan mau halangin Nona Ami. Aku malah mau kasih tahu kontrak grup Winter sebesar 2 triliun yang diinginkan suami Nona Pak Joseph. Aku bisa bantu dapatkan buat kamu. Sudah saatnya Nona bilang ke semua orang. Akulah putri tunggal grup Sevilla. 1 dari 10 grup terbesar di dunia. Selama ini, kenapa Nona Ami sembunyikan masalah ini? Aku takut harga diri suamiku terluka. Tapi, sekarang perusahaan Pak Joseph sudah stabil. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Betul juga. Kalau begitu, aku mau kasih dia kejutan. Tolong belikan rumah paling mahal di timur kota sekarang juga. Karena sudah sembunyikan identitas, aku akan minta maaf dengan rumah ini. Baik. Oh iya, kalian jangan ikuti aku ya. Rayain hari nikah di tempat pertemuan pertama. Sangatlah romantis. Sepadan dengan kerja kerasku selama ini. Halo. Iya? Aku kenalin diriku dulu. Aku Hans Swinton, 36 tahun. Dan aku profesor MBA di Harvard. Mobilku ada di sana. Aku juga nggak suka diantar sama sopir. Pendapatan per tahun kira-kira 4 triliun. Wah, banyak banget ya. Kalau kamu? Namaku Ami Setio. Umurku 25 tahun. Soal pendidikan, meski aku bilang kamu nggak ngerti. Ini motor kesayanganku. Kalau soal pekerjaan, gimana perkembangan di sana? Lokasinya. Aku kerja di lokasi konstruksi untuk saat ini. Pengeluaran tiap bulan kira-kira 5 juta. Oke, aku sudah tahu. Kalau gitu ayo, pergi daftar nikah. Apa? Daftar nikah? Bukannya kita sudah sepakat pas ditelepon? Tiap bulan aku kasih kamu 40 juta buat nikah kontrak selama setahun. Kayaknya kamu keliru dan salah orang. Aku ini sudah menikah. Maaf. Ternyata aku salah orang. Apa yang terjadi? Orang yang dibilang Pak James masih belum datang. Suamiku. Minggir. Suamiku, siapa perempuan ini? Ini perjanjian cerai. Kamu tanda tangan saja. Kok kamu begitu tega padaku? Sebenarnya ini apa? Perjanjian cerai? Nikah sudah 3 tahun, kamu masih nggak ngerti. Kamu nggak sadar perbedaan di antara kita berdua. Ini adalah kontrak 2 triliun dengan grup Winton. Berada di sisi orang yang melakukan hal hebat, apa kamu nggak merasa dirimu nggak sepadan dengannya? Ada banyak acara yang mesti dihadiri suami istri. Suamiku, sebenarnya kontrak ini... Mulai sekarang jangan sebut aku suamimu lagi. Panggil aku Pak Joseph. Oke Pak Joseph, dengar baik-baik. Sebenarnya aku putri tunggal grup Sevilla, grup teratas di dunia. Aku sembunyiin karena takut harga dirimu terluka. Baik perusahaanmu bisa berkembang pesat, ataupun kontrak dengan grup Winton, akulah yang bantu kamu dari belakang. Lucu banget. Kamu bilang kamu putri keluarga kaya.
Pekerja konstruksi sepertimu bisa dapat kontrak grup Winton. Ini semua hasil usahaku. Gimana orang kayak kamu bisa dapat? Kamu bilang kamu yang dapatin kontrak. Berdasarkan apa? Atas dasar apa kamu bisa dapatin? Hei, ngaca dulu. Kamu bisa dibandingin sama Alice? Paling nggak aku bukan pelakor yang hancurin rumah tangga orang. Aku pengen tampar kamu. Mau ditampar lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kalau Alice itu ratu bunga, kamu cuma... Astaga, kamu cuma rumput liar di pinggir jalan. Rumput liar? Kamu bahkan gak pantas makan satu meja denganku. Apa-apaan ini, sial! Percuma saja kamu cemburu. Aku sudah bertemu wanita idamanku yang sesungguhnya. Aduh, mempesona banget. Ada acara beberapa hari lagi. Aku butuh partner. Mau nggak temani aku? Oke. Kamu lihat itu? Kita bukan dari dunia yang sama. Lebih baik tanda tangan saja. Masa tenang sudah berlalu, jadi sudah sah. Kamu diam-diam cap pakai stempelku tanpa diskusi dulu denganku. Kalau salah satu pihak lagi di luar negeri, bisa serahkan kasus cerai ke pengacara. Ada ini juga. Nominalnya nggak akan bikin kamu kecewa. Anggap saja kompensasi cerai. Aku akan bayar biaya pengacara. Jangan khawatir. Gimana bisa kamu? Terima saja. Ini gak akan bisa kamu peroleh seumur hidup. Oke. Betul. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Joseph, dengar baik-baik. Aku yang campakan kamu, bukan kamu yang campakan aku. Astaga. Oh? Kelak jangan menyesal. Sialan perempuan itu. Kamu? Iya. Tadi bilang mau nikah denganku kan? Ayo kita nikah sekarang. Tunggu sebentar. Aku lagi nunggu orang sekarang. Kamu cari orang buat nikah kontrak kan? Aku nggak butuh uang. Sekarang juga bisa langsung nikah. Kamu nggak mau? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu yakin sudah cerai kan? Lebih baik kamu pastikan dulu. Kalau begitu, buat jaga-jaga, kamu juga harus ikut. Ami, aku tahu sekali. Kamu takut cerai. Pisah denganku rasanya kayak lagi runtuh, tapi sungguh nggak bisa begini. Entah gigolo yang muncul dari mana, akting kayak gitu bisa ubah apa? Gigolo? Kamu sebut tuan muda kedua grup Winton seorang gigolo. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu tuan muda kedua grup Winton, Hans Winton. Kamu tahu banyak juga. Kamu kenal aku? Wah. Beneran tipe orang yang sama. Sama-sama punya sifat gak tahu malu. Kalian berdua emang serasi. Kamu sekarang nyamar jadi Pak Hans dari grup Winton. Hei, gigolo? Gigolo. Nyamar jadi dia bisa bermasalah loh. Dulu orang dari grup Winton pernah menyapa ayahku. Kita pernah bertemu waktu itu, iya kan? Kalau kamu bilang begitu, kata-kataku jadi nggak bisa dipercaya. Sudahlah, jangan bohong lagi. Joseph, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan ketemu Pak Hans yang asli di acara amal. Oh iya, kamu pernah bilang kamu kerabat Pak Hans kan? Nanti tinggal kenalin aku ke dia saja ya. Meski itu Pak Hans, dia pasti mau bertemu sama kenalan kerabatnya. Iya kan? Bisa kenalin kan? Tentu saja. Gawat, gimana aku kenal Pak Hans dari grup Winton? Cuma ketemu sekali karena ibuku jadi pembantunya. Bodoh amat, pasti ada jalan keluar nanti. Kamu kerabatku ya? Tapi aku jadi penasaran. Kamu membual kayak begini, kelak gimana tanggung akibatnya? Hei pengecut, ngomong apa sih kamu? Kamu gak berhak menyalah di sini ya. Sayangnya cuma aku yang bisa lihat tontonan ini. Sialan. Sayang, tenangkan dirimu, jangan bikin statusmu rendah. Nggak perlu peduli mereka. Katanya mau pastikan perjanjian cerai. Kok masih belum pergi? Ayo kita pergi juga. Sekarang kamu tahu siapa dirimu kan? Kalian berdua cuma bisa saling ngandelin buat jalan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di acara amal. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Aku sungguh penasaran. Gak tahu malu banget. Sayang, sudahlah. Prosedur sudah selesai. Kelak nggak jumpa lagi. Kita
Lebih baik pergi lihat baju pengantin. Lihat produk baru ya? Iya benar. Simpan ini, kelak hiduplah dengan baik. Beli baju yang bagus. Pernikahan 3 tahun, yang tersisa cuma ini saja. Kasihan banget. Cerai tepat di hari ulang tahun pernikahan. Astaga, hidup itu kayak drama. Bener nggak, Ami? Kamu juga gak jauh beda. Wanita yang cerai di hari ulang tahun pernikahan malah langsung kamu nikahi. Acara amal grup Winton sebenarnya diadakan buat aku. Jadi, di hari itu aku bisa biarin kamu terus nyamar jadi Hans kayak hari ini. Aku bisa nutupi bualanmu hari ini. Aku adalah Hans Winton sungguhan. Emang perlu ditutupi? Hah? Tunggu. Setelah aku pikir-pikir, mantan suamimu nyebelin banget ya. Gimana kalau aku bantu kamu bikin mantan suamimu nyesal karena cerai denganmu? Mau nggak aku bantu? Kalau kamu nyamar jadi putri tunggal grup Sevilla. Ulurkan tanganmu. Buang cincin ini. Kamu ngapain? Meski cuma nikah kontrak, juga termasuk nikah. Ulurkan tanganmu. Sama kan? Toh nggak dilamar ngapain pakai cincin? Permisi, jangan berdiri di depan pintu. Syutinglah di tempat yang lain. Jarang banget ketemu pasangan yang cerai dan nikah di hari yang sama. Hei, ayo kumpul semuanya, ayo, kumpul, ayo. Ayo cepat. Dengar baik-baik, ada nona besar yang mau datang hari ini, jadi semua orang harus hati-hati. Nona? Itu, Nona Ami, putri tunggal grup Sevilla. Sudah diamlah kalian. Yang menyambut di depan gerbang nanti harus menunjukkan sikap kayak perlakukan tamu VVIP. Kalian ngerti? Kalian harus tenang. Staf kebersihan harus lap bersih bagian koridor sampai lift. Nggak boleh ada setitik debu pun. Bersihkan kaca sampai mengkilap dan pel lantai sampai berkilau. Kalian paham? Baik, kami paham. Dan kamu, pergilah ke kamar presidensial 777 dan periksalah sekali lagi. Kamar itu harus dikosongin buat Nona Ami. Tapi, tidak ada salahnya kalau kita periksa dengan teliti sekali lagi. Baik, kami paham. Dan kalau CEO sampai tahu kita melayani Nona Ami dengan baik dan juga ramah, Hotel Oasis kita pasti akan terkenal dan jadi hotel nomor 1 di dunia. Kenapa diam? Cepatlah kerja. Ya, baik. Ayo, Nona sudah mau datang. Cepat keluar dan siap-siap sambut dia. Cepat sedikit. Gerak semuanya, gerak semuanya, gerak semuanya. Permisi, motor nggak boleh taruh di sini. Ada tamu penting yang mau datang. Cepat pindahkan ke samping. Tamu yang kamu tunggu adalah aku. Cepat minggir. Wah, itu tas kulit buaya asli edisi terbatas Hermes kan? Harganya hampir 4 miliar lebih. Astaga, bajunya juga dari Fendi. Dia pasti Nona dari grup Sevilla. Nona sudah datang. Astaga, kita bertemu lagi. Ini adalah hotel mahal. Kamu mau pakai kartu yang dikasih Joseph? Ngomong apa sih? Kamu putri grup Sevilla kan? Selamat datang di Hotel Oasis. Betul. Akulah putri dari grup Sevilla. Kayaknya kamu salah kenali orang. Tamu VVIP sesungguhnya adalah aku. Kamu? Motor yang kamu pakai dan baju murahmu itu, meski digabung pun gak cukup buat beli aksesoris di tas Nona. Ngerti? Siapa yang gak punya tas Hermes?
Kepala desainer mereka tiap tahun mengirimiku 1 truk produk baru. Aku rasa tas itu terlalu berat buat dibawa, sekalipun belum pernah kupakai. Ami, bualanmu makin berlebihan. Kenapa? Sekalian saja bilang hotel ini milikmu. Jangan hiraukan dia. Aku segera panggil satpam ke sini. Satpam! Apa kamu nggak pernah lihat kartu kamar ini? Ini kartu hitam khusus kamar di Hotel Oasis. Di negara ini cuma 2 orang saja yang punya. Ayahku dan juga aku. Oh, Sekarang pergilah ke kamar presidensial 777. kartu buat kamar 777 jelas warna emas. Kenapa yang dipegang wanita ini malah kartu hitam? Aku bisa hasilin ratusan juta dalam semenit. Bagiku waktu adalah uang. Kenapa wanita ini masih nggak diusir juga, ha? Baik, Satpam. Tunggu, kalau mau tahu siapa Nona yang sesungguhnya, tinggal lihat saja siapa yang bisa buka pintu kamar presidensial 777. Gimana ini? Aku nggak punya kartu buat kamar presidensial. Kalau nggak usir dia sekarang. Betul juga, siapa tahu kan? Ada yang bilang Nona kadang suka nyamar. Lepaskan dia. Kamu mau ngapain, ha? Kamu mau dipecat? Nona, wanita ini cari masalah melulu. Asal kamu buka pintunya semuanya beres. Wanita itu juga akan nyerah. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau punya kartu kamar, tinggal buka saja. Jangan-jangan karena nggak punya kartu kamar, kamu takut. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, aku punya kartu kamar. Tasmu juga nggak besar-besar amat. Cari kartu kamar sesulit itu ya? Nona, cepat keluarin kartu kamarmu biar dia tutup mulut. Tas itu sudah dibongkar 10 kali. Kalau nggak ada, minggir. Nona, aku bertugas bersihin kamar ini. Ada masalah apa Tante, ya? kamu ngapain sih? Jangan bikin masalah, pergi sana. Siapa bilang aku nggak punya kartu kamar? Ada di sini. Bu, ibu yang bersihin kamar 777, cepat kasih kartu kamarnya ke aku. Jangan banyak tanya, cepat antar saja kartunya ke sini, Bu. Pintu sudah terbuka. Kamu beneran Nona. Kenapa? Masih mau bilang apa? Karena sudah sampai di sini, boleh nggak kasih lihat kamarnya bentar? Satpam, usir wanita ini keluar. Jangan bikin Nona marah. Baik. Nanti aku baru lihat kamarnya. Aku temukan hal yang lebih seru. Hei, habis buat onar, kamu mau kemana? Bikin orang kesal saja. Nona, redakan emosimu. Sialan, kok ada orang kayak begitu? Ayo masuk ke dalam ya. Beristirahatlah. Apa yang terjadi? Meski kami cuma nikah kontrak, baru nikah berapa lama saja dia sudah selingkuh. Ini salah. Lagian, kami juga bukan nikah sungguhan. Kok aku bisa nggak senang? Nggak perlu ngintip kayak begini kan? Nona Ami, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang mau ke kamar dulu? Aku sampai kaget. Cepat kembali ke kamar. Coklat Truis kesukaan Nona sudah kami siapin di dalam minibar. Hotel ini nyebelin banget. Aku nggak mau datang lagi. Apa? Kenapa? Kalau ada yang nggak puas, kasih tahu aku. Pokoknya aku benci. Yang penting, malam ini aku nggak mau nginap di sini. Nona Ami. Nona Ami. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak Hadi, hari ini aku rencana mau nyapa Pak Hans dari grup Winton. Aku mau tarik kembali semua hadiah buat Joseph dan kirim ke acara amal. Baik, aku ngerti Nona Ami. Ami, apa kamu sudah siap?
Iya, aku sudah mau berangkat. Kalau begitu, naiklah. Ngapain bengong? Ayo naik. Aku bisa pergi sendiri. Kamu nggak punya surat undangan kan? Gimana masuk kalau nggak punya undangan? Kamu harus pergi bareng aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu dicegat di pintu masuk, bilang saja kamu pacarnya putri grup Sevilla. Dengan begitu, mereka akan kasih kamu masuk. Bukan, tunggu. Dengar aku dulu. Masa aku nggak bisa masuk ke acara yang diadakan keluargaku sendiri? Hai. Dia sudah kecanduan nyamar jadi tuan muda kedua. Hei! Dia mau nyamar jadi putri orang kaya sampai kapan? Aku nggak peduli lagi. Kira aku nggak bisa masuk kalau pergi sendiri. Coba saja dia berani telat. Dia sengaja injak pedal gas. Nona Ami, tunggu. Ngapain cari aku? Bukan itu. Katanya Nona mau hadiri acara yang diadakan grup Winton ya. Mau gak kalau aku yang mengantarkan Nona? Kamu juga manajer umum Hotel Oasis, nggak dikasih undangan. Hotel kami cukup terkenal di negara ini, tapi gak begitu dikenal di dunia internasional. Kalau Nona kenalin aku ke Pak Hans dari grup Winton, aku pasti akan tampil dengan baik. Oke, kita pergi bareng. Nona, kita harusnya gak telat banget kan? Kamu takut? Ini kan acara buatku. Iya benar. Tolong tunjukin surat undangannya. Aku nggak punya surat undangan. Tanpa surat undangan gak boleh masuk. Kamu itu seharusnya mengenalku. Apa Dimas Utama, manajer umum di Hotel Oasis? Dia kenal aku, Nona. Meski Pak Dimas manajer umum, jika tanpa surat undangan juga nggak boleh masuk. Oke, meski aku nggak bisa masuk, Nona yang satu ini berbeda. Wanita yang datang naik motor. Siapa wanita ini? Nona ini punya nama. Dia adalah putri tunggal grup Sevilla. Maksudmu, ayah dari Nona ini adalah Pak Hasbi, CEO grup Sevilla? Jangan asal sebut nama ayahku. Terus, sampaikan ke Pak Leo, suruh dia ke sini sekarang juga. Kamu kira Pak Leo mau bertemu denganmu? Sadarlah, cepat keluar dari sini. Pak Joseph, kamu sudah datang? Hai. Siapa ini? Putri grup Sevilla diusir di depan pintu. Minggir. Ngapain halangi jalan? Ini surat undangan. Silakan pastikan dulu. Nggak usah. Pak Leo sudah menitipkan pesan pada kami. Meski nggak punya surat undangan, Pak Joseph juga boleh masuk. Lihat itu. Kalau cuma membual, nggak akan bisa masuk. Nona Emi, bukannya dia itu suamimu? Aku sudah cerai. Kenapa? Kapan? Selain itu, grup Sevilla kelak nggak akan dukung dia lagi. Sudah. Kamu atur sendiri saja. Baik. Hei, Joseph. Apa? Hei Joseph? Iya, hei Kamu... Joseph. Kalau bukan karena punya hubungan sama Nona Ami, kamu itu cuma sampah. Sopanlah sama Nona Ami. Kalau enggak, aku nggak akan segan lagi. Sialan, cari mati. Cari mati? Hah? Setelah acara malam ini selesai, aku lihat kamu masih bisa sombong nggak? Pak Dimas, bagus sekali. Pak Joseph, redakan emosimu. Aku akan usir mereka sekarang juga. Hai kalian berdua, cepat keluar sekarang juga. Kalau enggak, kami akan turun tangan. Coba kalau berani macam-macam sama Nona Ami. Singkirkan tanganmu. Siapa suruh kamu sentuh dia? Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Wah, Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh Paman Dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu.
Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini nggak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Nggak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Giselle, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Giselle. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Giselle, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah nggak disukai. Memang nggak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia. Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku gak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku gak setuju dengan perjanjian ini. Giselle, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak. Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Giselle, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi Kekayaan.
Emas? Ini emas? Begitu banyak emas. Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan gak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya, ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli? Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja. Tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi,
Kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Gisel, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, gak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, gak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Gisel, ini barang memang bagus, tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini, ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini, jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal keluargamu gak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Gisel? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu, kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Gisel, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Huh? Lelang batu giok. Hah?財神到，財神到，好心得好報。財神話，揾錢易正路。財神到，好走快兩步。 Hihihi, ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia.
Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan, jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Ternyata warna hijau. Giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang nggak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Giselle nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Giselle, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Giselle, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta? Makin tinggi ya? Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya benaran ada barang bagus? Wanita jahat, dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut, lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta.
1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Jangan takut, percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Gisel, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Gisel naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Gisel. Selamat ya Kak Gisel. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu, sejujurnya ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Gisel, apa kau merasa belum cukup malu? Gisel, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong. Nona Ami, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu nggak mau aset triliunan dan memilih kabur dari rumah? Nona Ami! Sialan. Maaf Om, maaf ya, aku lagi buru-buru. Hei perempuan gila, bawa motor yang benar. Hei. Sudah cukup belum? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu dengan baik, sebaiknya kamu juga nggak perlu hidup lagi. Pak Hadi, kamu mau halangi aku? Aku akan lapor ke ayahku biar kamu dibuang ke pulau nggak berpenghuni. Hidup di sana cuma dengan tiram dan rumput laut. Kamu kira hidupku dulu sangat bahagia kan? Tahu gimana rasanya sengsara? Bukan begitu. Aku bukan mau halangin Nona Ami. Aku malah mau kasih tahu kontrak grup Winter sebesar 2 triliun yang diinginkan suami Nona Pak Joseph. Aku bisa bantu dapatkan buat kamu. Sudah saatnya Nona bilang ke semua orang. Akulah putri tunggal grup Sevilla. 1 dari 10 grup terbesar di dunia. Selama ini, kenapa Nona Ami sembunyikan masalah ini? Aku takut harga diri suamiku terluka. Tapi, sekarang perusahaan Pak Joseph sudah stabil.
Kamu nggak perlu khawatir lagi. Betul juga. Kalau begitu, aku mau kasih dia kejutan. Tolong belikan rumah paling mahal di timur kota sekarang juga. Karena sudah sembunyikan identitas, aku akan minta maaf dengan rumah ini. Baik. Oh iya, kalian jangan ikuti aku ya. Rayain hari nikah di tempat pertemuan pertama. Sangatlah romantis. Sepadan dengan kerja kerasku selama ini. Halo, Iya, aku kenalin diriku dulu. Aku Hans Swinton, 36 tahun. Dan aku profesor MBA di Harvard. Mobilku ada di sana. Aku juga nggak suka diantar sama sopir. Pendapatan per tahun kira-kira 4 triliun. wah banyak banget ya. Kalau kamu? Namaku Ami Setio, umurku 25 tahun. Soal pendidikan, meski aku bilang kamu nggak ngerti, ini motor kesayanganku. Kalau soal pekerjaan, gimana perkembangan di sana? Lokasinya. Aku kerja di lokasi konstruksi untuk saat ini. Pengeluaran tiap bulan kira-kira 5 juta. Oke, aku sudah tahu. Kalau gitu ayo, pergi daftar nikah. Apa? Daftar nikah? Bukannya kita sudah sepakat pas ditelepon? Tiap bulan aku kasih kamu 40 juta buat nikah kontrak selama setahun. Kayaknya kamu keliru dan salah orang. Aku ini sudah menikah. Maaf. Ternyata aku salah orang. Apa yang terjadi? Orang yang dibilang Pak James masih belum datang. Suamiku. Minggir. Suamiku, siapa perempuan ini? Ini perjanjian cerai. Kamu tanda tangan saja. Kok kamu begitu tega padaku? Sebenarnya ini apa? Perjanjian cerai? Nikah sudah 3 tahun, kamu masih nggak ngerti. Kamu nggak sadar perbedaan di antara kita berdua. Ini adalah kontrak 2 triliun dengan grup Winton. Berada di sisi orang yang melakukan hal hebat, apa kamu nggak merasa dirimu nggak sepadan dengannya? Ada banyak acara yang mesti dihadiri suami istri. Suamiku, sebenarnya kontrak ini... Mulai sekarang jangan sebut aku suamimu lagi. Panggil aku Pak Joseph. Oke, Pak Joseph. Dengar baik-baik. Sebenarnya aku putri tunggal grup Sevilla, grup teratas di dunia. Aku sembunyiin karena takut harga dirimu terluka. Baik perusahaanmu bisa berkembang pesat, ataupun kontrak dengan grup Winton, akulah yang bantu kamu dari belakang. Lucu banget. Kamu bilang kamu putri keluarga kaya. Pekerja konstruksi sepertimu bisa dapat kontrak grup Winton. Ini semua hasil usahaku. Gimana orang kayak kamu bisa dapat? Kamu bilang kamu yang dapatin kontrak. Berdasarkan apa? Atas dasar apa kamu bisa dapatin? Hei, ngaca dulu. Kamu bisa dibandingin sama Alice? Paling nggak aku bukan pelakor yang hancurin rumah tangga orang. Aku pengen tampar kamu. Mau ditampar lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kalau Alice itu ratu bunga, kamu cuma... Astaga, kamu cuma rumput liar di pinggir jalan. Rumput liar? Kamu bahkan gak pantas makan satu meja denganku. Apa-apaan ini? Sial! Percuma saja kamu cemburu. Aku sudah bertemu wanita idamanku yang sesungguhnya. Aduh, mempesona banget. Ada acara beberapa hari lagi. Aku butuh partner. Mau nggak temani aku? Oke. Kamu lihat itu? Kita bukan dari dunia yang sama. Lebih baik tanda tangan saja. Masa tenang sudah berlalu, jadi sudah sah. Kamu diam-diam cap pakai stempelku tanpa diskusi dulu denganku. Kalau salah satu pihak lagi di luar negeri,
bisa serahkan kasus cerai ke pengacara. Ada ini juga. Nominalnya nggak akan bikin kamu kecewa. Anggap saja kompensasi cerai. Aku akan bayar biaya pengacara. Jangan khawatir. Gimana bisa kamu? Terima saja. Ini nggak akan bisa kamu peroleh seumur hidup. Oke. Betul. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Joseph, dengar baik-baik. Aku yang campakan kamu, bukan kamu yang campakan aku. Astaga. Oh? Kelak jangan menyesal. Sialan perempuan itu. Kamu? Iya. Tadi bilang mau nikah denganku kan? Ayo kita nikah sekarang. Tunggu sebentar. Aku lagi nunggu orang sekarang. Kamu cari orang buat nikah kontrak kan? Aku nggak butuh uang. Sekarang juga bisa langsung nikah. Kamu nggak mau? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu yakin sudah cerai kan? Lebih baik kamu pastikan dulu. Kalau begitu, buat jaga-jaga, kamu juga harus ikut. Ami, aku tahu sekali. Kamu takut cerai. Pisah denganku rasanya kayak lagi runtuh, tapi sungguh nggak bisa begini. Entah gigolo yang muncul dari mana, akting kayak gitu bisa ubah apa? Gigolo? Kamu sebut tuan muda kedua grup Winton seorang gigolo. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu tuan muda kedua grup Winton, Hans Winton. Kamu tahu banyak juga. Kamu kenal aku? Wah. Beneran tipe orang yang sama. Sama-sama punya sifat nggak tahu malu. Kalian berdua emang serasi. Kamu sekarang nyamar jadi Pak Hans dari grup Winton. Hei, gigolo? Gigolo. Nyamar jadi dia bisa bermasalah loh. Dulu orang dari grup Winton pernah menyapa ayahku. Kita pernah bertemu waktu itu, iya kan? Kalau kamu bilang begitu, kata-kataku jadi nggak bisa dipercaya. Sudahlah, jangan bohong lagi. Joseph, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan ketemu Pak Hans yang asli di acara amal. Oh iya, kamu pernah bilang kamu kerabat Pak Hans kan? Nanti tinggal kenalin aku ke dia saja ya. Meski itu Pak Hans, dia pasti mau bertemu sama kenalan kerabatnya. Iya kan? Bisa kenalin kan? Tentu saja. Gawat, gimana aku kenal Pak Hans dari grup Winton? Cuma ketemu sekali karena ibuku jadi pembantunya. Bodoh amat, pasti ada jalan keluar nanti. Kamu kerabatku ya? Tapi aku jadi penasaran. Kamu membual kayak begini, kelak gimana tanggung akibatnya? Hei pengecut, ngomong apa sih kamu? Kamu gak berhak menyalah di sini ya. Sayangnya cuma aku yang bisa lihat tontonan ini. Sialan. Sayang, tenangkan dirimu, jangan bikin statusmu rendah. Nggak perlu peduli mereka. Katanya mau pastikan perjanjian cerai. Kok masih belum pergi? Ayo kita pergi juga. Sekarang kamu tahu siapa dirimu kan? Kalian berdua cuma bisa saling ngandelin buat jalan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di acara amal. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Aku sungguh penasaran. Gak tahu malu banget. Sayang, sudahlah. Prosedur sudah selesai. Kelak nggak jumpa lagi. Kita lebih baik pergi lihat baju pengantin. Lihat produk baru ya? Iya benar. Simpan ini. Kelak hiduplah dengan baik. Beli baju yang bagus. Pernikahan 3 tahun, yang tersisa cuma ini saja. Kasihan banget. Cerai tepat di hari ulang tahun pernikahan. Astaga, hidup itu kayak drama. Bener nggak, Ami? Kamu juga gak jauh beda. Wanita yang cerai di hari ulang tahun pernikahan malah langsung kamu nikahi. Acara amal grup Winton sebenarnya diadakan buat aku. Jadi, di hari itu aku bisa biarin kamu terus nyamar jadi Hans kayak hari ini. Aku bisa nutupi bualanmu hari ini. Aku adalah Hans Winton sungguhan. Emang perlu ditutupi? Tunggu. Setelah aku pikir-pikir, mantan suamimu nyebelin banget ya. Gimana kalau aku bantu kamu bikin mantan suamimu nyesal karena cerai denganmu? Mau nggak aku bantu? Kalau kamu nyamar jadi putri tunggal grup Sevilla. Ulurkan tanganmu.
buang cincin ini. Kamu ngapain? Meski cuma nikah kontrak, juga termasuk nikah. Ulurkan tanganmu. Sama kan? Toh nggak dilamar ngapain pakai cincin? Permisi, jangan berdiri di depan pintu. Syutinglah di tempat yang lain. Jarang banget ketemu pasangan yang cerai dan nikah di hari yang sama. Hei, ayo kumpul semuanya. Ayo, kumpul. Ayo. Ayo cepat. Dengar baik-baik. Ada nona besar yang mau datang hari ini. Jadi semua orang harus hati-hati. Nona? Itu Nona Ami, putri tunggal grup Sevilla. Sudah, diamlah kalian. Yang menyambut di depan gerbang nanti harus menunjukkan sikap kayak perlakukan tamu VVIP. Kalian ngerti? Kalian harus tenang. Staf kebersihan harus lap bersih bagian koridor sampai lift. Nggak boleh ada setitik debu pun. Bersihkan kaca sampai mengkilap dan pel lantai sampai berkilau. Kalian paham? Baik, kami paham. Dan kamu, pergilah ke kamar presidensial 777 dan periksalah sekali lagi. Kamar itu harus dikosongin buat Nona Ami. Tapi, tidak ada salahnya kalau kita periksa dengan teliti sekali lagi. Baik, kami paham. Dan kalau CEO sampai tahu kita melayani Nona Ami dengan baik dan juga ramah, Hotel Oasis kita pasti akan terkenal dan jadi hotel nomor 1 di dunia. Kenapa diam? Cepatlah kerja. Ya, baik. Ayo, Nona sudah mau datang. Cepat keluar dan siap-siap sambut dia. Cepat sedikit. Gerak semuanya, gerak semuanya, gerak semuanya. Permisi, motor nggak boleh taruh di sini. Ada tamu penting yang mau datang. Cepat pindahkan ke samping. Tamu yang kamu tunggu adalah aku. Cepat minggir. Wah, itu tas kulit buaya asli edisi terbatas Hermes kan? Harganya hampir 4 miliar lebih. Astaga, bajunya juga dari Fendi. Dia pasti Nona dari grup Sevilla. Nona sudah datang. Astaga, kita bertemu lagi. Ini adalah hotel mahal. Kamu mau pakai kartu yang dikasih Joseph? Ngomong apa sih? Kamu putri grup Sevilla kan? Selamat datang di Hotel Oasis. Betul. Akulah putri dari grup Sevilla. Kayaknya kamu salah kenali orang. Tamu VVIP sesungguhnya adalah aku. Kamu? Motor yang kamu pakai dan baju murahmu itu, meski digabung pun gak cukup buat beli aksesoris di tas Nona. Ngerti? Siapa yang gak punya tas Hermes? Kepala desainer mereka tiap tahun mengirimiku 1 truk produk baru. Aku rasa tas itu terlalu berat buat dibawa, sekalipun belum pernah kupakai. Ami, bualanmu makin berlebihan. Kenapa? Sekalian saja bilang hotel ini milikmu. Jangan hiraukan dia. Aku segera panggil satpam ke sini. Satpam! Apa kamu gak pernah lihat kartu kamar ini? Ini kartu hitam khusus kamar di Hotel Oasis. Di negara ini cuma 2 orang saja yang punya. Ayahku dan juga aku. Oh. Sekarang pergilah ke kamar presidensial 777. Kartu buat kamar 777 jelas warna emas. Kenapa yang dipegang wanita ini malah kartu hitam? Aku bisa hasilin ratusan juta dalam semenit. Bagiku waktu adalah uang. Kenapa wanita ini masih gak diusir juga, ha? Baik, satpam. Tunggu. Kalau mau tahu siapa Nona yang sesungguhnya, tinggal lihat saja siapa yang bisa buka pintu kamar presidensial 777. Gimana ini? Aku gak punya kartu buat kamar presidensial. Kalau gak usir dia sekarang. Betul juga, siapa tahu kan? Ada yang bilang Nona kadang suka nyamar. Lepaskan dia. Kamu mau ngapain, ha? Kamu mau dipecat?
Nona, wanita ini cari masalah melulu. Asal kamu buka pintunya semuanya beres. Wanita itu juga akan nyerah. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau punya kartu kamar, tinggal buka saja. Jangan-jangan karena nggak punya kartu kamar, kamu takut. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja, aku punya kartu kamar. Tasmu juga nggak besar-besar amat. Cari kartu kamar sesulit itu ya? Nona, cepat keluarin kartu kamarmu biar dia tutup mulut. Tas itu sudah dibongkar 10 kali. Kalau nggak ada, minggir. Nona, aku bertugas bersihin kamar ini. Ada masalah apa Tante, ya? kamu ngapain sih? Jangan bikin masalah, pergi sana. Siapa bilang aku nggak punya kartu kamar? Ada di sini. Bu, ibu yang bersihin kamar 777. Cepat kasih kartu kamarnya ke aku. Jangan banyak tanya, cepat antar saja kartunya ke sini, Bu. Pintu sudah terbuka. Kamu beneran Nona. Kenapa? Masih mau bilang apa? Karena sudah sampai di sini, boleh nggak kasih lihat kamarnya bentar? Satpam, usir wanita ini keluar. Jangan bikin Nona marah. Baik. Nanti aku baru lihat kamarnya. Aku temukan hal yang lebih seru. Hei, habis buat onar, kamu mau kemana? Bikin orang kesal saja. Nona, redakan emosimu. Sialan, kok ada orang kayak begitu? Ayo masuk ke dalam ya. Beristirahatlah. Apa yang terjadi? Meski kami cuma nikah kontrak, baru nikah berapa lama saja dia sudah selingkuh. Ini salah. Lagian, kami juga bukan nikah sungguhan. Kok aku bisa nggak senang? Nggak perlu ngintip kayak begini kan? Nona Ami, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang mau ke kamar dulu? Aku sampai kaget. Cepat kembali ke kamar. Coklat Ruiz kesukaan Nona sudah kami siapin di dalam minibar. Hotel ini nyebelin banget. Aku nggak mau datang lagi. Apa? Kenapa? Kalau ada yang nggak puas, kasih tahu aku. Pokoknya aku benci. Yang penting, malam ini aku nggak mau nginap di sini. Nona Ami. Nona Ami. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak Hadi, hari ini aku rencana mau nyapa Pak Hans dari grup Winton. Aku mau tarik kembali semua hadiah buat Joseph dan kirim ke acara amal. Baik, aku ngerti Nona Ami. Ami, apa kamu sudah siap? Iya, aku sudah mau berangkat. Kalau begitu, naiklah. Ngapain bengong? Ayo naik. Aku bisa pergi sendiri. Kamu nggak punya surat undangan kan? Gimana masuk kalau nggak punya undangan? Kamu harus pergi bareng aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu dicegat di pintu masuk, bilang saja kamu pacarnya putri grup Sevilla. Dengan begitu, mereka akan kasih kamu masuk. Bukan, tunggu. Dengar aku dulu. Masa aku nggak bisa masuk ke acara yang diadakan keluargaku sendiri? Hai. Dia sudah kecanduan nyamar jadi tuan muda kedua. Hei! Dia mau nyamar jadi putri orang kaya sampai kapan? Aku nggak peduli lagi. Kira aku nggak bisa masuk kalau pergi sendiri. Coba saja dia berani telat. Dia sengaja injak pedal gas. Nona Ami, tunggu. Ngapain cari aku? Bukan itu. Katanya Nona mau hadiri acara yang diadakan grup Winton ya. Mau gak kalau aku yang mengantarkan Nona? Kamu juga manajer umum Hotel Oasis, gak dikasih undangan? Hotel kami cukup terkenal di negara ini, tapi gak begitu dikenal di dunia internasional. Kalau Nona kenalin aku ke Pak Hans dari grup Winton, aku pasti akan tampil dengan baik.
Oke, kita pergi bareng. Nona, kita harusnya nggak telat banget kan? Kamu takut? Ini kan acara buatku. Iya benar. Tolong tunjukin surat undangannya. Aku nggak punya surat undangan. Tanpa surat undangan nggak boleh masuk. Kamu itu seharusnya mengenalku. Apa Dimas Utama, manajer umum di Hotel Oasis? Dia kenal aku, Nona. Meski Pak Dimas manajer umum, jika tanpa surat undangan juga nggak boleh masuk. Oke, meski aku nggak bisa masuk, Nona yang satu ini berbeda. Wanita yang datang naik motor. Siapa wanita ini? Nona ini punya nama. Dia adalah putri tunggal grup Sevilla. Maksudmu, ayah dari Nona ini adalah Pak Hasbi, CEO grup Sevilla? Jangan asal sebut nama ayahku. Terus, sampaikan ke Pak Leo, suruh dia ke sini sekarang juga. Kamu kira Pak Leo mau bertemu denganmu? Sadarlah, cepat keluar dari sini. Pak Joseph, kamu sudah datang? Hai. Siapa ini? Putri grup Sevilla diusir di depan pintu. Minggir. Ngapain halangi jalan? Ini surat undangan. Silakan pastikan dulu. Nggak usah. Pak Leo sudah menitipkan pesan pada kami. Meski nggak punya surat undangan, Pak Joseph juga boleh masuk. Lihat itu. Kalau cuma membual, nggak akan bisa masuk. Nona Emi, bukannya dia itu suamimu? Aku sudah cerai. Kenapa? Kapan? Selain itu, grup Sevilla kelak nggak akan dukung dia lagi. Sudah. Kamu atur sendiri saja. Baik. Hei, Joseph. Apa? Hei, Joseph? Iya, hei Kamu- Joseph. Kalau bukan karena punya hubungan sama Nona Ami, kamu itu cuma sampah. Sopanlah sama Nona Ami. Kalau enggak, aku nggak akan segan lagi. Sialan, cari mati. Cari mati? Hah? Setelah acara malam ini selesai, aku lihat kamu masih bisa sombong nggak? Pak Dimas, bagus sekali. Pak Joseph, redakan emosimu. Aku akan usir mereka sekarang juga. Hai kalian berdua, cepat keluar sekarang juga. Kalau enggak, kami akan turun tangan. Coba kalau berani macam-macam sama Nona Ami. Singkirkan tanganmu. Siapa suruh kamu sentuh dia?